Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Ini dari Payung University. Kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang seni. Ngobrol seputar seni. Jadi ini kita kedatangan Mas Muhammad Iqbal Saputra, atau sering disebut Ibe. Jadi gimana tuh sejarah nama Ibe? Itu panggilannya banyak, ada panggilan kampus, ada panggilannya ada. IP itu panggilan di luar kota. Oh, dulu diisi ya, masih diisi. Baik, Mas Ibe ini adalah ketua sketsa Lampung. Nah, gimana tuh Mas sejarah sketsa Lampung Mas? Sejarahnya sketsa Lampung tuh nongkrong aja 2015. Cuman kegelisahan kita kalau nongkrong itu ngoret-ngoret tembok apa itu kan agak risih, kirain orang ya apa sih anak nongkrong ngoret-ngoret kan identik dengan pasti ngoret-ngoretnya jelek apa-apa. Akhirnya moral kita beneran nongkrong buat komunitas yang itu basically untuk sketsa dulu, makanya namanya kayaknya sketsa metro kok kecil amat gitu ya. Yaudahlah Lampung, karena ada banyak teman-teman kita yang dari Bandar Lampung, dari Pringsewu juga ada waktu itu. Tahun berapa pertama kali kumpul-kumpul? Nongkrong itu 2015, terus cuman kita memutuskan untuk beneran mau sketsa Lampung itu 2016. Dari mulai ketua pertama Angga Lopok, ketua kedua itu sampai bertahan, pokoknya dia nggak kayak pemerintahan ya, cuma sekali ganti itu nggak. Itu karena waktu itu ada BI tertentu yang di vendor brand rokok tertentu akhirnya harus mengharuskan kita punya kayak legalitas, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya kayak gitu. Akhirnya ya pertama Lopok itu sampai di tahun ke 2017. Jadi sekitar 3 tahun setelahnya baru ada Ruli alias Kerok. Itu baru sekarang di Inggris, sekarang ya? di UK, United Kingdom. Nah sekarang ya saya sendiri di tahun 2000. Jadi beliau ini ketua ketiga teman-teman. Ketua ketiga. Oke, sebenarnya belajar seni dari melukis dan sebagainya, dari sketsa dan sebagainya itu rata-rata mereka sebenarnya nggak punya background sekolah seni sebenarnya. Ini street art ya. Rata-rata teman-teman dari jalan. Ini jalanan. Tapi bagaimana sketsa Lampung ini mempengaruhi perubahan kota lah, terutama di metro ya? Meskipun saya lihat teman-teman juga banyak mural di flyover Bandar Lampung, di berbagai kabupaten, bahkan teman-teman sketsa ini terkenal memenangkan kontes-kontes sih saya lihat. Benar. Kayak Sirian kemarin menang di Polda, menang di dapat motor ya dia. Ya, Polda menang dapat motor. Nah, terus perjalanan sketsa Lampung dalam mempengaruhi metro misal. Dulu melukis di sketsa. Kenapa sekarang melukis tembok, kampung? Ceritanya juga payungi sebenarnya mempengaruhi juga kenapa tembok-tembok harus ini. Dulu kita payungi juga di 2018 ya Pak ya? 18. Iya. 2018 sebelum Alvin dulu yang ngoret-ngoret, kita akhirnya tertarik untuk ngoret-ngoret kampung-kampung. Akhirnya ya dari payungi ya ke semuanya, merembet ke kampung-kampung kreatif di kota metro, aslinya gitu. Jadi ya kita juga seniman mengepung kota kalau katanya orang-orang. Jadi ngeri. Biar teman-teman identik mural itu buruk, enggak juga. Mural itu bukan pandang. Mural itu keindahan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bilang mural itu apa, enggak juga kayak gitu. Jadi intinya kalau kita mau mengepung, kita banyak karya di metro ini bisa dilihat dimanapun itu. Bahkan yang tertinggi, terbesar juga ada di metro. Insya Allah selampung lah kalau tarafnya tertinggi dan terlebar. Kalau panjang mah ada flyover yang di Bandar Lampung memang panjang-panjang. Flyover udah berapa flyover Mas? Kalau dihitung hampir semuanya flyover Bandar Lampung, teman-teman sketsa ada tim untuk gabung partisipasi untuk misalnya. Oke. Ini kalau pameran di kampung kemarin tuh kan payungnya dibantu pameran Tobong Art Space. Ya. Jadi teman-teman kalau saya boleh cerita, ada Tobong Bata, dulunya juga masih aktif, disulap sama teman-teman lukis. Kemudian
jadi Tobong Art Space. Sebenarnya Tobong sendiri kalau definisi di KBBI adalah tempat pertunjukan. Tobong itu sebenarnya tempat pertunjukan itu Tobong. Tapi ketika kita bicara Tobong batanya, tempat batanya ada, tempat buat batanya juga masih ada, instalasinya masih ada. Tapi kemudian dipagerin bambu, di situ kita kasih pasang lukisan. Nah, itu gimana tuh? Pertama kalinya kayaknya ya di kota ini yang pertama kalinya yang di Tobong, dan itu hampir gelaran 1 bulan full dengan banyak rutinitas. Itu pandemi ya Pak ya. Ya akhirnya ya agak lumayan susah juga untuk, tapi ya lumayan dari 1 bulan gelaran itu ya ada aja yang ini. bahkan laku Iya. 11 juta lebih itu. Iya, Gelaran kedua kita 12-an atau berapa lah itu. Jadi ya lumayan juga kalau dibilang kalau ini juga kita agak bingung juga kalau gelaran setiap pameran harus pas mana laku gelaran di Tobong di tempat bata. Buktinya kita buktiin sendiri ternyata Ada yang laku. Ada yang laku juga gitu. Jadi sebenarnya lebih optimis bahwa seniman memang hakikatnya lahir dari masyarakat, membantu masyarakat. Kemudian saya lihat teman-teman sketsa sekarang memang lagi bagus-bagusnya ya di Metro saya lihat. Hampir seluruh, bahkan hampir seluruh pasar-pasar kreatif di Kota Metro kita yang garap. Ada banyak pasar kreatif yang kita garap di Metro ini. Ini yang paling terbaru kemarin ya itu yang di Pinglet sebenarnya. Pinglet ya. Tapi sebenarnya dulu pernah menyangka nggak bahwa sketsa Lampung akan sejauh ini mempengaruhi kota gitu? Kalau sadar nggak sadar ya mungkin kekuatan bareng-bareng tadi itu, kekuatan guyup terus saling tadi itu, kita nggak bakal jadi sesuatu kalau kita nggak saling mendukung ataupun kita nggak saling kolaborasi di satu sama lain. Misalnya kalau kita mau ke sini kan belum tentu juga diterima, ke sana juga belum tentu diterima, makanya itu saling komunikasi sama kolaborasi itu yang penting sebenarnya Pak. Oke. Terus kemarin teman-teman mahasiswa saya tuh diajarin melukis di poteri ya, di gerabah. Kemudian Mas Ibe ini sebenarnya ngerti juga soal ekoprint. Jadi daun, kemudian kain ya. Kain kemudian dikasih daun, dipukul-pukul gitu kemudian nah jadi itu teknik kain. beda juga itu. Jadi ada sebenarnya ekoprint itu banyak teknik. Banyak ya. Ekologi kan dari alam ya, jadi kita bisa pakai teknik yang pukul bisa ataupun tapping untuk mecahin ini daunnya, warna daun itu sampai kita kukus daunnya juga ada. Sampai bahan kimia pun ada. Jadi ekoprint paku yang karaten kita transfer warna paku yang karat itu ke kain juga bisa. Jadi sebenarnya banyak, baik dia ekologi yang natural sama ekologi yang kimia juga ada. Tapi intinya sebenarnya bagaimana mentransfer energi daun ke kain gitu. Pokoknya energi warna sesuatu benda ke sebuah kain, sehingga kainnya bisa digunakan ya bebas mau dijadiin apa aja. Terus akrilik apa itu? Resin ya. Jadi saya sih melihat mahasiswa saya kan sebenarnya bukan mahasiswa seni, tapi ternyata ketika teman-teman sketsa Lampung hadir itu sangat mempengaruhi bahwa ternyata pengaruh seni ini bukan hanya terkait dengan sketsa muncul pada kanvas saja, seperti yang gambar-gambar di belakang kami ini lukisan dari kopi ada itu, yang Pak Jokowi, dan ini kayak Putri Lampung seperti ini dan ini sebagainya. sablon. Ini sablon ya? Iya, ini sablon. Sebenarnya banyak sekali teman-teman di payung ini, dan sketsa Lampung tuh juga mengembangkan hal-hal yang di luar konteks ya. Tentu sekarang kemarin teman-teman itu ada yang nongkrong di sini, mereka sudah ke digital loh. Ya. Mereka bahkan jualan ke orang luar negeri dan sebagainya. Toh pameran seni dalam arti lukisan selama ini bisa berubah-ubah, bisa bertransformasi dari media satu ke media yang lain gitu ya. Bahkan sketsa sendiri sebenarnya nggak memfokuskan sketsa itu mural apa sketsa itu lukis, enggak. Sketsa itu sebenarnya apapun yang dilakukan di dunia kesenian pasti ada sketnya. Oke. Gitu. Akhirnya kita menciptakan musik, menciptakan ini harus ada sket partnya atau sket apanya, yaitu sketsa itu. Sket itu rancangan apa ya? Benar. Jadi kita nggak fokus sekarang di tahun ini, di tahun saya ini sketsa nggak lagi melulu tentang lukis ataupun mural ataupun apa. Sketsa sendiri udah mulai
ngerambah ke dunia digital marketing, terus merambah ke dunia pertunjukan kayak gitu. Dan akhirnya kita bisa lebih luas lagi untuk menjangkau, oh kesenian itu gini loh gitu. Iya. Dan perlu diketahui teman-teman, Mas Ibe lah yang membuat tari majongan. Majongan ini manjau, mejong, mengan. Manjau itu datang, mejong itu duduk, mengan itu makan. Dan itu tarian payungi, bahwa kalau ada tamu-tamu kehormatan yang memang minta di persembahan kepada tamu, itu kami ada tari kreasi, tari majongan. Jadi produk kebudayaan payungi itu. Di luar itu kemarin Lokop bantu kita batik payungi ya. Payungi. Mantan ketua pertama di Sketsa Lampung. Apalagi ya kira-kira yang menarik ya, yang sebenarnya kita teman-teman payungi belum tahu nih. Yang belum tahu banyak sebenarnya. Oh ini ya milat payungi ini apa? Nah ya, ulang tahun payungi nanti Sketsa Lampung bakal kolaborasi full. Nanti bakal ada di IWF International Women Festival. Nanti kita bakal bisa ngedisplay dari banner, banner dan pokoknya digitalnya untuk ajang desain itunya kita bakal bangun itu. Terus sama kita bakal ada pameran selama 1 bulan full. Iya. Ekofeminisme tadi. Jadi itu ekofeminisme itu karena kita melihat perkembangan payungi itu ditopang oleh banyak perempuan. 90% pedagang payungi adalah perempuan. Maka kita memberikan khusus International Women Festival ini adalah cara kita melihat pemberdayaan perempuan sebagai satu lokus utama ya. Sehingga kita ingin juga ada pameran lukisan feminisme ya tentang perempuan. Kemudian kita ada fashion show, fashion week, mama. Kita ada apa ya, launching buku tentang young generation, bukan generation tapi ada D di kurung yaitu young generation. Kemudian kita juga pengen ada satu posisi di mana memang perempuan menjadi topik yang paling penting. Karena International Conference kita sedang menghubungi beberapa penggiat dari feminisme, ada dari Kolombia itu Valeriana, tapi ya mudah-mudahan bisa zoom bareng. Tapi kita sangat butuh sekali teman-teman sketsa kemudian memberikan perspektif karya seni ketika kita bikin tema desain. Itu desain yang bisa memberikan impresi bagi dia, mengesankan bagi orang-orang bahwa 4 tahun payungi kita memang fokus bagaimana kita memberikan tempat yang paling mulia pada perempuan di payungi. Tunggu aja teman-teman gimana Sketsa Lampung bakal buat itu acara itu semenarik mungkin dan sekeren mungkin. Moga-moga aja teman-teman yang lain yang nonton ini nanti bisa lebih lebih menghargai sosok wanita, lebih nggak merendahkan wanita lagi gitu dari feminisme yang ini tadi. Dan tunggu aja di bulan Oktober tanggal 1 sampai tanggal 30 kita full berkegiatan merayakan 4 tahun payungi. Dan teman-teman yang mau beli batiknya kita ada juga. Ada batik Lovop payungi. Siap. Oke, terima kasih Mas Ibe, sukses selalu, mudah-mudahan ada terus karya-karya baru yang ditampilkan oleh teman-teman Sketsa Lampung. Selamat malam kawan-kawan, salam payungi. Salam payungi.